Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata mengenai dokter berdialog dengan pasien sakaratul maut. Isi percakapannya bisa membuat kita merinding. Setiap orang pasti mengalami namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Detik-detik menegangkan dan menyakitkan saat sakaratul maut ada sebelum seseorang benar-benar meninggal dunia. Seorang dokter bernama Dr. Khalid Al-Zubair di Arab Saudi pernah mengalami pengalaman yang menakutkan, di mana ia pernah berbicara dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dr. Khalid Al-Zubair yang merupakan seorang ahli bedah jantung di Arab Saudi, ia menceritakan suatu hari seseorang perawat menelpon ia bahwa ada pasien yang infusnya tidak berjalan dengan baik pada tangan sebelah kanannya. Konsekuensinya harus dipindahkan ke tangan sebelah kiri. Dr. Khalid pun menghampiri pasien tersebut yang sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Pada 5 bulan pertama, ia masih bisa berbincang dengan Dr. Khalid, dan pada bulan ke-6 pasien itu pingsan secara total dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Maka didatangilah pasien tersebut oleh Dr. Khalid dan mengecek tangan sebelah kirinya untuk mencari urat untuk dimasukkan infus. Tiba-tiba ia dikagetkan ketika pasien yang tak sadarkan diri itu berbincang dengannya. Dr. Khalid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Dr. Khalid? Ujar pasien itu. Iya betul, saya Dr. Khalid, jawab Dr. Khalid. Apa yang akan kamu lakukan? Tegas pasien tersebut. Saya akan mencari urat tangan kiri Anda untuk memasukkan infus, jawab sang dokter. Lalu pasien berkata, tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut karena saya sudah menjadi mayat. Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter. Kemudian pasien itu berkata, wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter. Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguh, saya melihat malaikat maut berada di depan saya sekarang, ujar pasien tersebut. Tangan pasien itu masih berada di genggaman Dr. Khalid, dan kemudian dia teringat dengan salah satu hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menghadap akhirat dan meninggalkan dunia dan ia tergolong orang soleh, maka ia akan melihat para malaikat di wajahnya. Mereka adalah para malaikat ramah, dan ia akan melihat kedudukannya di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama lebih dari 30 tahun pengabdiannya di rumah sakit, Dr. Khalid
pernah mengalami kejadian serupa, di mana ia melihat 3 orang yang menghadapi sakaratul maut sebelum mereka meninggal. "Wahai dokter, janganlah kamu buat capek dirimu. Sungguh, aku telah melihat kedudukanku di surga, dan para bidadari telah disiapkan untukku," ujar salah satu pasien pertama yang sekarat. "Bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga sekarang," kata pasien sekarat kedua. "Sungguh, saya melihat surga sekarang," ujar pasien ketiga. Dalam ilmu medis, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak akan bisa berbicara ataupun bergerak. Tapi pengalaman yang diceritakan Dr. Khalid benar-benar sangat mengejutkan, di mana ia mampu berbicara dengan orang yang sekarat dan mengetahui apa yang sedang dihadapi seseorang yang diambang kematian. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syahadat bin Aus radhiyallahu anhu berkata, "Kematian adalah kegirangan paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, suatu saat nanti kita pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba dan semua pintu amalan tertutup, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.